Bagaimana kalau kita katakan saja dia orang gila? Kata mereka. Pernah dikalungi tali di lehernya, lalu ia diserahkan ke anak-anak kecil yang kemudian mengaraknya ke pegunungan Mekah. Mereka berkata bahwa Al-Quran tak lain adalah dongengan orang-orang terdahulu. Al-Quran hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam sajian kami Ibroh, isi baca bareng buku sirah. Bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pecinta sirah? Tak akan bosan kami mengajak yuk belajar sirah bukan hanya sebagai kisah tapi juga sebagai ibroh. Pada episode kali ini, kami akan meneruskan kisah bagaimana orang-orang Quraisy mulai merasa resah oleh dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan secara terbuka. Keresahan ini semakin hari semakin bertambah. Terlebih lagi, musim haji akan segera tiba. Mereka menyadari bahwa utusan dari seluruh penjuru Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu, mereka bersepakat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad, agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di hati orang-orang tersebut. Akhirnya mereka berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membahas persoalan tersebut. Al-Walid meminta mereka agar menyampaikan pendapatnya. Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun, ujar seseorang. Tidak, demi Allah dia bukanlah seorang dukun, jawab Al-Walid. Kita pernah melihat dukun. Dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mantra seperti seorang dukun. Bagaimana kalau kita katakan saja dia orang gila, kata mereka. Dia bukan orang gila. Kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang gila itu. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak tanpa kontrol, dan tidak berbisik-bisik seperti layaknya orang gila. Kita katakan saja dia seorang penyair, kata mereka. Dia bukan seorang penyair. Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair, baik rahas, hijaz, qorid, maupun makbut. Apapun yang disampaikannya itu bukan termaksud syair. Bagaimana kalau kita katakan saja dia seorang penyihir, kata mereka. Dia bukan seorang penyihir. Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir. Kalau begitu, apa yang harus kita katakan? Al-Walid menjawab. Demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Apapun yang kalian katakan tadi tentang Muhammad, sebenarnya sudah jelas merupakan pernyataan yang salah. Namun, sebutan yang paling mirip untuk dia hendaklah kalian menyatakannya sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan yang menyerupai sihir, yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, hingga kalian berpecah belah karenanya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan kepadanya, maka ia diam berpikir dan terus berpikir hingga akhirnya menyampaikan,
pendapatnya seperti yang disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabadikan hal ini dengan menurunkan surat Al-Muddatsir ayat 11 hingga ayat 26. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu, mereka duduk-duduk di pinggir jalan yang biasa dilalui jamaah haji. Setiap orang lewat, mereka peringatkan agar menghindari Muhammad. Dan mereka ceritakan hal tentang beliau. Selanjutnya adalah beberapa cara untuk menghadang dakwah. Nah, tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, mereka memeras pikirannya sekali lagi untuk mereka memilih beberapa cara yang mampu memupus dakwahnya. Nah, berikut adalah beberapa yang dapat disimpulkan. 1. Ejekan penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu mereka melemparkan berbagai tuduhan yang mengada-ngada dan ejekan seenaknya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebut beliau sebagai orang gila, menyebut beliau sebagai tukang sihir, dan pendusta. Mereka menjelek-jelekan dan menghadapi beliau dengan penuh pandangan amarah, serta perasaan yang meluap-meluap penuh emosi. Yang kedua, menjelekkan ajaran beliau, menghembuskan keraguan-raguan, dan menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran beliau, serta diri beliau. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk menelaah dakwah yang beliau sampaikan. Mereka berkata bahwa Al-Quran tak lain adalah dongengan orang-orang terdahulu. Al-Quran hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Yang ketiga, menandingi Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Yang terakhir, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah sebagai jalan tengah. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Sembahlah Tuhan kami setahun, kami pun akan menyembah Tuhanmu setahun." Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-5. Selanjutnya adalah pembahasan tentang berbagai macam tekanan. Gangguan dan siksaan-siksaan seperti ini tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau memiliki kepribadian yang tiada duanya, berwibawa dan dihormati setiap orang, baik umum maupun khusus. Selain itu, beliau masih mendapat perlindungan dari Abu Thalib, orang yang paling disegani dan dihormati di Mekah. Hal ini berbeda dengan yang dirasakan muslimin lainnya, terutama bagi mereka yang lemah. Semua itu terasa berat dan pahit. Pada saat yang sama, semua kabilah pasti menyiksa siapapun yang condong kepada Islam dengan berbagai macam siksaan. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kabilah, maka diserahkanlah mereka kepada pemuka kaum untuk mendapatkan berbagai macam tekanan, yang bila diceritakan secara rinci tentu akan sangat menyayat hati. Setiap kali Abu Jahal mendengar seseorang masuk Islam, dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikan sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari kalangan terpandang. Adapun terhadap orang yang masuk Islam dari kalangan awam dan lemah, dia akan melancarkan pukulan dan siksaan. Berikut ini adalah beberapa sahabat yang turut mengalami siksaan berat. Bilal, yang saat itu menjadi budak Umayyah bin Khalaf,
pernah dikalungi tali di lehernya, lalu ia diserahkan ke anak-anak kecil yang kemudian mengaraknya ke pegunungan Mekah. Lehernya menampakkan luka bekas jeratan tali itu, karena Umayyah mengikat tali itu sangat kencang, dan masih ditambah lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu ia disuruh duduk di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan yang paling keras yang dialaminya yaitu ketika suatu hari ia dibawa keluar selagi matahari tepat di atas tengah ufuk. Lalu ia ditelentangkan di atas padang pasir di Mekah. Umayyah meminta sebuah batu yang besar, lalu meletakkannya di atas dada Bilal. Seraya berkata, "Tidak, demi Allah, kamu tetap akan seperti ini sampai kamu mati atau mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza." Bilal hanya menjawab, "Ahad, ahad." Suatu hari Abu Bakar lewat saat orang-orang Quraisy berbuat seperti itu terhadap Bilal. Lalu Abu Bakar membeli Bilal dengan 7 uqiyah atau 5 keping perak, lalu memerdekakannya. Selanjutnya ada Ammar bin Yasir, budak dari Bani Makhzum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang membara. Lalu mereka menyiksa, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat selagi mereka disiksa. Beliau bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan. Dan ibu Ammar, Sumayyah, ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya, dan sebagian tubuh yang lainnya dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad, atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza." Dengan terpaksa Ammar memenuhi permintaan mereka itu, hingga dia dilepaskan. Setelah itu ia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turunlah ayat tentang dirinya. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka ia tidak berdosa. Surat An-Nahl ayat 106. Selanjutnya ada Abu Fakihah, yang nama aslinya Aflah, budak dari Bani Abduddar. Diikat kakinya dengan ikatan yang kencang. Lalu ia diseret di atas tanah. Kemudian ada Khobab bin Al-Arad, budak milik Ummu Ammar binti Siba Al-Khuzayyah, juga mendapat berbagai macam penyiksaan. Mereka menjambak rambutnya, lalu menariknya kuat-kuat. Mereka juga membelitkan tali di lehernya, lalu menelentangkannya di tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan batu di atas tubuhnya, hingga ia tak mampu berdiri lagi. Abu Bakar membeli semua budak yang masuk Islam itu dan memerdekakan mereka sebagaimana dia telah memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Daftar orang-orang yang disiksa karena Allah masih banyak dan panjang serta mengerikan. Siapapun yang diketahui masuk Islam pasti akan mendapatkan penyiksaan. Pembahasan selanjutnya tentang Darul Arqam. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi berbagai tekanan itu adalah dengan beliau melarang orang-orang Muslim menampakkan keislamannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka secara terang-terangan, sebab jika sampai diketahui beliau bertemu mereka,
tentu orang-orang musyrik berusaha menghalangi usaha beliau untuk menyucikan jiwa muslimin dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang menjurus pada bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi, tepatnya pada tahun keempat dari kenabian. Saat itu sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan sholat. Sekalipun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Tentu saja, bila bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang, akan bisa menghancurkan orang muslim, maka langkah yang paling bijaksana adalah menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah para sahabat secara keseluruhan menyembunyikan keislaman, ibadah, dan dakwah, serta pertemuan mereka. Tetapi Rasulullah SAW tetap menampakkan dakwah dan ibadah di tengah orang-orang musyrik, dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Sekalipun begitu, orang-orang muslim tetap mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi yang berada di Bukit Safa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy menjadi markas dakwah beliau, dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang muslim sejak tahun kelima kenabian. Nah, demikian pecinta sirah, Ibroh episode 13 kali ini. Mari terus belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.